Selamat malam semua yang sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Romo Nicholas Kristianto SJ dan juga kepada Bapak Ibu sahabat peserta MBC ini. Selamat malam, perkenalkan nama saya Adela dari lingkungan Santo Matias, wilayah 23. Nah, di Minggu 22 Mei ini menjadi pertemuan ke-12 dan pertemuan pertama setelah usia Megushim Bible Club genap 1 tahun di bulan April. Dan juga pertemuan pertama setelah kita merayakan Paskah. Malam ini kita akan dimantapkan oleh pembicara kita, yaitu Romo Nicholas, dengan judul dan tema Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup. Sebelum kita memasuki sesi materi nih, izinkan aku untuk membacakan beberapa tata tertib untuk para Bapak Ibu sekalian nih. Yang pertama, ada Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kameranya agar pada pertemuan ini kita juga tetap bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Selanjutnya dimohon untuk mematikan mikrofon agar nanti materi dapat berjalan dan terdengar dengan lancar tanpa ada noise-noise gangguan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sangat diperbolehkan untuk menggunakan fitur chat untuk bertanya atau jika ada kebingungan nih yang ingin ditanyakan kepada pemateri nanti atau saat sesi Q&A melalui fitur chat seperti itu. Oke, alangkah baiknya kita mulai dengan doa pembuka dulu. Untuk itu, waktu dan tempat aku persilahkan untuk Koko Leo. Terima kasih, Dela. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Sebelum kita memulai pengajaran dari Romo Nicholas, kita buka tanda kemenangan dengan tanda salib. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan kasih-Mu, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali di acara Megushim Bible Club. Ya Bapa, selama kurang lebih 2 jam ke depan, kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu, pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Nicholas Kristianto. Kami memohon ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu menerangi hati, budi, dan pikiran kami semua, agar kami dapat membuka telinga dan hati kami, supaya kami lebih memahami bahwa Engkaulah sang kehidupan, Engkaulah sang pemberi kehidupan dan nafas bagi kami semua, dan melalui Yesus Putra-Mu yang terkasih, sebagai sumber, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih ya Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami mohon melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Dela. Thank you. Baik, terima kasih Koko Leo untuk doa pembukanya. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit nih mengenai kurikulum vitae dari Romo Nicholas Kristianto SJ. Jadi Romo Nicholas lahir di Jakarta 17 September tahun 1986. Ia merupakan dosen teologi di Universitas Sanata Dharma. Ia lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat Diyarka, Jakarta, dan dia memiliki banyak banget pengalaman atau keikutsertaannya dalam organisasi. Beberapanya merupakan menjadi wartawan majalah Hidup, majalah Katolik di tahun 2008 sampai 2009, dan kemudian menjadi relawan di Rumah Singgah Suster-Suster Motor tahun 2014, dan masih banyak lagi tentunya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi pemateri ini. Untuk itu, aku akan langsung serahkan sesi ini kepada Pak Teja selaku moderator untuk sesi materi. Ya, baik. Terima kasih, Dela. Sekali lagi selamat malam, Romo, Ibu Bapak, rekan-rekan MBC yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan bulanan MBC di bulan Mei ini, dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan kasih Allah. Ibu Bapak, seperti tadi disampaikan oleh Dela bahwa materi kita pada malam hari ini yaitu Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Materi ini atau statement ini mungkin sudah sangat sering kita dengar atau baca, ya, karena ini merupakan bagian dari percakapan pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus menyerahkan diri. Pernyataan ini merupakan jawaban Yesus kepada Thomas yang menanyakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
kesannya kalau mendengar jawaban Yesus ini dengan pertanyaan Thomas kok agak-agak kurang nyambung. Ya, jadi apa ya Thomas menanyakan atau mengatakan apa, kemudian kok jawabannya lain gitu ya. Nah, malam ini makanya kita bersama-sama coba mendengarkan pengajaran dari Romo Niko mengenai salah satu dari 7 I am statement of Jesus. Untuk tidak berlama-lama kepada Romo Niko, waktu dan layar saya persilakan. Romo, silakan. Terima kasih Pak Teja, terima kasih semuanya Bapak Ibu, bertemu kembali di sini. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Izinkan saya untuk share screen. Ini. Ya, semoga semoga Ibu Bapak sekalian bisa melihat di sini Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Sebuah jawaban, tapi pada saat yang sama juga sebuah proses terus-menerus. Maksudnya apa? Nanti kita akan melihat bersama-sama bahwa ini sebuah jawaban, tapi sebuah proses juga pada saat yang sama. Selain itu tadi sudah benar dikatakan Pak Teja, ini jawaban kepada Thomas, dan juga ini merupakan konteksnya saat-saat terakhir gitu ya, Yesus bersama para murid. Dan kalau dikatakan juga kok nggak nyambung gitu ya. Bagaimana kami tahu jalan ke situ gitu ya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Lalu dia mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Selain itu, kalau kita melihat konteks Injil Yohanes juga, Ibu Bapak, ini juga cukup menarik. Karena konteksnya adalah pada saat itu, saat penulisan Injil ini, budaya gnostisisme itu juga berkembang. Gnostis itu maksudnya apa ya? Pengetahuan, tapi lebih ke rasio dalam arti tertentu. Dan juga ini berkaitan juga dengan filsafat Yunani sebetulnya. Jadi aliran gnostisisme itu seringkali sederhananya, yang pertama itu mereka selalu dualistik, membeda-bedakan tubuh dan jiwa, misalkan gitu ya. Lalu juga terang dan gelap, dan seterusnya. Dan itu kita juga temukan dalam tulisan-tulisan Yohanes. Jadi kalau kita melihat, lalu yang kedua juga pengetahuan. Maksudnya apa? Sederhananya begini. Seseorang itu diselamatkan, ini dengan bahasa saya menyederhanakan. Seseorang itu diselamatkan kalau dia itu tahu. Nah, di sini tahu apa? Tahu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi tahunya apakah sama seperti kelompok gnostisisme itu? Yang ya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani, terutama filsafat Yunani. Nah, ini menjadi pertanyaan kalau saya secara pribadi dari pengalaman saya, ketika saya ke stasi-stasi di pelosok-pelosok daerah, saya pernah ke daerah yang sangat tandus pegunungan gitu ya, tapi pegunungan tandus di Jawa Timur, daerah Blitar itu, dan ke sana itu harus 2 jam dari kota Blitar misalkan, dan itu tidak macet sama sekali, bayangkan. Itu jalannya ngebut gitu ya, dan tidak macet saja 2 jam. Kalau macet berapa lama, dan itu harus naik lagi. Kalau pulang itu saya harus nyegat truk biasanya, truk atau pick up, atau apa ya apa saja yang lewat saya cegat, pokoknya saya mau turun ke bawah. Waktu itu seperti itu. Dan banyak orang-orang sederhana yang saya temukan di sana. Kakek nenek yang nggak bisa baca tulis bahkan. Nah, kalau begitu, ya kalau dalam pemahaman gnostisisme, orang-orang macam ini apakah bisa diselamatkan? Karena dia tanda kutip tidak berpengetahuan, maksudnya gitu ya. Lalu pengetahuan macam apa? Nah, ini menjadi menarik juga. Padahal orang itu orang-orang yang taat, sangat Katolik gitu ya, sangat percaya Yesus, sangat sederhana hidupnya. Saya merasa orang-orang ini sangat otentik juga dalam beriman. Masa tidak diselamatkan? Nah, itu menjadi pertanyaan saya juga. Nah, ini menarik. Apalagi dalam konteks Paskah ini ya, kita sudah masuk dalam minggu Paskah ke-6, kalau tidak salah, tolong dikoreksi, tapi kita lihat, ini juga Paskah itu sebetulnya juga jawaban. Itu semakin menjelaskan bahwa jalan kebenaran dan hidup ini betul-betul terkonfirmasi dalam arti tertentu dengan peristiwa Paskah. Bahwa Yesus bangkit melampaui kematian gitu ya.
Kematian itu seperti sebuah jalan buntu sebetulnya, Bapak Ibu. Sebuah kegelapan yang sudah tidak bisa lagi kita pahami lagi sebetulnya. Tapi sebetulnya dengan Paskah itu justru Yesus memberikan jawaban baru. Jadi konteks ini sangat penting juga melihat konteks Yohanes gitu ya, Injil Yohanes, lalu juga melihat konteks para murid dengan saat-saat terakhir dengan Yesus, dan kita akan masuk ke sana. Kita akan perlahan-lahan saja, dan juga kita akan membaca ayat kitab sucinya semuanya, 14 ayat mungkin, tapi kita pelan-pelan saja, kita akan masuk bersama-sama. Kita tadi sudah sedikit konteks tentang Injil Yohanes gitu ya, lalu juga konteks di mana dalam teks Yohanes ini saat-saat terakhir Yesus, dan Yohanes 14 ayat 6 itu berada dalam perikop Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai sebetulnya rumah Bapa. Konteksnya adalah rumah Bapa. Dan sebetulnya Thomas bertanya di mana itu ya, atau jalannya bagaimana dan seterusnya. Dalam ayat ke-6 dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan ini masuk dalam konteks pembicaraan Yesus tentang rumah Bapa. Sebelum kita masuk ke dalam mendalami jalan kebenaran dan hidup, kita sekarang masuk, nanti kita baca teksnya, lalu kita pertama-tama juga akan mendalami mengenai rumah Bapa itu sendiri. Ini gambarannya bagaimana sebetulnya? Kita bisa memaknainya seperti apa? Nah, kita akan masuk perlahan-lahan. Saya akan membacakan, kita akan membacanya bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya. Thomas tadi itu percakapan Yesus dengan para muridnya, banyak muridnya. Tidak dijelaskan, tapi para murid disebutkan di situ. Lalu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Lalu kata Filipus, tadi sudah dengan Thomas, sekarang Filipus. Filipus bertanya lagi, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah, karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya.
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini konteks semua perikop, maksudnya ketika Yesus berbicara tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Konteksnya tadi betul, bab 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini mulai masuk dalam perjamuan malam terakhir. Nah, analisis sederhananya, kita akan masuk ke sana. Jadi ketika berbicara mengenai akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ini kaitannya dengan rumah Bapa dan dua pertanyaan tadi. Thomas dan juga Filipus. Nah, kita melihat secara garis besar. Pembagian teksnya kita bisa melihat seperti ini. Ada Yesus dan para muridnya. Lalu Yesus dan Thomas. Yesus dan para murid lagi. Nanti masuk lagi Yesus dan Filipus. Lalu masuk lagi Yesus dan para murid. Itu maksudnya 10B itu yang mana, Romo? 10B itu kalau tidak salah, itu mulai masuk yang kata-kata apa yang aku katakan kepadamu. Kepadamu di situ sebetulnya dalam bahasa Yunani, ini sudah plural. Maksudnya kamu semua, lebih dari satu. Tapi kata-kata sebelumnya itu lebih menunjuk kepada Filipus. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi ini kalau pembagiannya nanti bingung membaginya, 10B itu masuk ke dalam apa yang aku katakan kepadamu. Itu sejauh yang saya ingat itu merupakan kamunya itu adalah plural, jadi menunjuk kepada para murid lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak begitu tampak, tapi kalau dalam bahasa Yunaninya akan sangat tampak kelihatan. Nah, jadi ada dua pertanyaan, ini menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya ini sebuah diskusi antara Yesus dan para murid, dan Yesus menjelaskan sesuatu, lalu dua murid ini, Thomas dan Filipus, itu seperti menunjukkan sesuatu atau menggarisbawahi sesuatu yang lebih penting, atau bukan lebih penting, sesuatu yang penting lah untuk dipahami oleh para murid yang lain. Jadi ini menarik, ada dinamika seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa penulisan perikop ini, khusus perikop ini, itu sungguh sangat diatur. Jadi Yohanes itu sangat sangat pintar gitu ya, melihat ini ada dinamika, berbicara dengan para murid, lalu mengerucut kepada Thomas, para murid lagi, Filipus, para murid lagi. Nah, intinya adalah Yesus sedang bercakap-cakap dengan para muridnya. Jadi dia sedang bercakap-cakap dalam suasana yang sangat cair gitu ya, mungkin ada makanan di depannya, minuman dan sebagainya. Jadi percakapan yang sangat sangat bersahabat gitu ya, sangat familiar, kekeluargaan. Jadi percakapan antar orang yang sangat dekat. Nah, ini menarik. Jadi konteks ini juga cukup menarik untuk melihat bahwa Yesus tidak mengatakannya kepada orang banyak atau massa. Tapi dia mengatakannya kepada istilah inner circle-nya. Jadi kelompoknya yang terdekat. Dan itu menarik ketika kita membacanya, sebetulnya ini dalam konteks ada pendekatan namanya itu saya kok lupa reading saya lupa. Pokoknya ini ada satu pendekatan, itu satu profesor itu dari Amerika sebetulnya, pernah mengajar juga di tempat kami. Waktu itu dia datang sangat terkenal dengan analisis narasinya sebetulnya. Dan respon reading atau saya lupa istilah metodenya. Tapi yang menarik adalah bagaimana pembaca itu harus dilibatkan dalam membaca kitab suci. Itu salah satu teori dia. Dan itu cukup menarik dan terkenal dan dikenal banyak orang. Dan sepertinya kita kalau masuk dalam teori itu, bagaimana pembaca harus ikut masuk ke dalamnya. Lalu kita bisa merasa kita itu menjadi bagian atau inner circle, bagian yang dalam, lingkaran dalam dari Yesus itu sendiri. Ketika kita membacanya, kita itu seperti menjadi para murid itu. Jadi sebetulnya Yesus itu ingin mengatakan ini kepada kita secara personal bahkan. Jadi ini menarik, cerita ini sangat menarik buat saya. Secara narasi juga menarik gitu ya, dibagi-bagi dengan struktur yang sangat baik.
Tapi pada akhirnya itu ingin menggambarkan para pembaca sekarang pun 2000 tahun kemudian kita semua itu diajak masuk dalam percakapan ini. Dan Yesus berbicara kepada kita secara personal. Nah, di sini kita mau lihat ini adalah saat-saat terakhir Yesus sebelum sengsara dan wafatnya. Jadi kita flashback gitu ya, walaupun sekarang saat-saat sudah Paskah, kebangkitan, tapi kita melihat ke belakang lagi. Dan yang menarik adalah yang Yohanes 13 ayat 33 itu dikatakan seperti ini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Maksudnya ini apa ya? Sebentar lagi. Jadi waktunya sudah dekat ini. Aku akan pergi. Kamu akan mencari aku. Jadi sebetulnya kalau ingin mengaitkan bab 14 ayat 6 itu, ini lebih tepat kalau dikaitkan kemana ya Romo? Kalau ingin apa ya? Ingin mendapatkan kaitan yang konteks yang lebih dekat itu istilahnya. Kita bisa melihat 13:33. Kamu akan mencari aku. Itu yang dikatakan Yesus. Ketika aku pergi, nanti kamu akan mencari aku. Nah, lalu jawabannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini menjadi klop dalam masih tertentu. Ini konteks ini menjadi memberikan konteks besarnya. Yohanes 13 ayat 33. Jadi ini kita bisa melihat, oh ternyata dia mengatakan juga kepada para murid, nanti lihatlah, kamu pasti akan mencari aku. Jadi ini juga dengan konteks ini kita akan semakin jelas gitu ya. Oh, Yesus akan pergi. Tadi nanti kita juga sudah tahu ceritanya sebetulnya sebagai pembaca. Yesus akan disalibkan, Yesus akan mati, dan para murid akan mencari Yesus, dan kita diingatkan, oh iya, dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di sini kita berbicara tentang jalan ke rumah Bapa sebetulnya. Ini adalah isi percakapan Yesus dan para muridnya. Jadi kita mencari jalan ke rumah Bapa. Lalu kita bisa menemukan beberapa poin-poin penting di sini dalam Yohanes 14. Tentunya tentang jalan, tentang kebenaran, dan tentang kehidupan. Nah ini. Pertama-tama kita akan masuk ayat yang pertama dulu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kita masuk mulai ayat yang pertama. Ini menarik buat saya. Jangan gelisah hatimu. Itu yang pertama-tama dikatakan gitu ya, oleh Yesus ketika mulai percakapan dengan para murid di konteks bab 14. Lalu apa yang dapat kita temukan di sini? Paling tidak, yang pertama itu jelas, kita diminta untuk jangan gelisah. Lalu isi dari apa ya? Kalau tidak gelisah itu berarti saya harus tenang. Nah, ketenangan macam apa sebetulnya? Isinya ini apa, toh? Jangan gelisah di sini. Dikatakan oleh Yesus, percaya pada Allah dan percaya kepadaku. Maksudnya apa? Percayalah pada Allah, Bapa, dan percayalah kepada Yesus. Dan yang kedua, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jadi isi dari jangan gelisah dalam ayat 1 dan 2 ini sudah jelas sekali. Kita diminta untuk percaya. Yang kedua, jangan khawatir, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Nah, ternyata jangan gelisah itu bukan berarti apa ya, seluruh kegelisahan, enggak. Tapi kita diajak untuk fokus. Jangan gelisah, berarti apa? Harus percaya pada Allah dan percaya di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di sini sebetulnya Yesus juga ingin berbicara tentang kegelisahan dan kepercayaan. Jadi ini dipertentangkan. Ini di ayat pertama ya, ayat-ayat pertama. Yesus ingin memperlihatkan bahwa kegelisahan itu menunjukkan seseorang yang tidak percaya. Jadi kepercayaan dalam bab 14, konteksnya ini jelas konteks bab 14, kepercayaan itu apa? Pertama-tama tidak
tidak gelisah. Yang kedua, percaya pada Allah, isinya dari tidak gelisah itu, dan percaya juga di rumah Bapa masih banyak tempat. Jadi kita tidak perlu gelisah lagi. Mengapa? Ya, ini pertanyaannya lagi. Kita bisa bertanya lebih lanjut lagi. Mengapa? Tadi sudah dijawab sebetulnya, saya hanya mengulangi lagi. Jadi kepercayaan ini dikaitkan dengan kegelisahan. Kalau percaya, tidak gelisah. Lalu mengapa? Yesus sudah menjelaskan. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah rebutan, istilahnya begitu. Jadi ini Yesus itu mulai bicara sebetulnya tentang kepercayaan, tentang iman kepada dirinya dan juga kepada Bapa. Dan tambah satu lagi, rumah Bapa. Nah, ketika berbicara tentang rumah Bapa, tempat tinggal, karena dikatakan di situ, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ternyata kepercayaan dikaitkan lagi, rumah Bapa dan tempat tinggal. Karena ketika kita mempunyai tempat di mana kita bisa tinggal, kita merasa tenang gitu ya. Tidak gelisah lagi. Secara manusiawi itu yang kita rasakan sebetulnya sebagai manusia pada umumnya. Pada akhirnya, ketika kita percaya pada Yesus, kita diajak juga untuk datang ke rumah Bapa dan tetap tinggal di sana. Lalu apa sebetulnya isi di sana? Atau maksudnya apa? Kalau saya merenungkan sebetulnya, rumah ini adalah gambaran adanya relasi yang intim di antara orang-orang yang tinggal di dalam rumah yang sama. Kalau di dalam rumah itu isinya hanya pertengkaran. Kalau di dalam rumah itu isinya hanya cekcok gitu ya. Kalau di dalam rumah itu isinya hanya marah-marah terus. Apakah orang juga merasakan tenang? Apakah orang merasakan tidak gelisah kalau situasinya seperti itu? Apakah orang bisa mau tinggal di tempat yang seperti itu, yang hanya ada konflik setiap hari? Tentu tidak. Jadi rumah ini kalau saya ingin menggambarkan, sebetulnya bukan pertama-tama mengenai tempat geografis gitu ya, di mana, tapi berbicara tentang relasi. Jadi ini punya hipotesis awal gitu, kita bisa mengatakan rumah Bapa dan tempat tinggal sebetulnya dalam konteks bab 14 ini berbicara tentang relasi. Apakah bisa dibuktikan secara tekstual, Romo? Nanti kita lihat. Dalam bab 14, rumah dan tempat tinggal ini berbicara tentang relasi sebetulnya. Bukan pertama-tama berbicara tentang tempat geografis, tempatnya di mana ya? Tapi tentang relasi. Apakah bisa dibuktikan secara tekstual di bab 14? Nanti kita bisa lihat. Nah, kita pelan-pelan saja. Percaya itu juga sama. Ketika di bab ayat yang pertama, relasi atau percaya itu juga berarti memiliki relasi yang intim bersama Bapa dan Yesus. Karena dikatakan percayalah kepada Allah, kepada Bapa, percayalah kepadaku, kepada Yesus gitu ya. Kalau tidak ada relasi, bagaimana orang bisa percaya, gitu ya? Ini juga menjadi sesuatu clue. Oh iya, sekarang sejak awal Yesus sudah berbicara tentang relasi sebetulnya. Dan relasi ini kita diajak untuk tinggal di sebuah tempat yang nyaman. Kepercayaan membuat kita hidup dan tinggal dalam sebuah rumah yang membawa kedamaian. Jadi lihat, ini menarik ini. Baru 2 ayat ya Ibu Bapak, ini sudah mulai ada begitu banyak insight di situ ya. Tidak perlu lagi ada kegelisahan. Jadi 2 ayat ini saja sebetulnya sudah berbicara tentang rumah Bapa, iman, kepercayaan, dan juga relasi sebetulnya. Jadi ketika saya berbicara tentang rumah Bapa, itu tidak bisa dikaitkan, itu ayat 2, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan ayat 1-nya, kepercayaan tadi. Kalau begitu, kepercayaan itu isinya apa? Relasi. Dan rumah Bapa pada akhirnya dalam arti tertentu, mungkin nih ada kaitannya dengan relasi. Jadi lihat, ini mengaitkan ayat 1 dan ayat 2 saja, kita sudah mendapatkan beberapa insight di sini. Lanjut lagi.
Lalu bagaimana dengan rumah Bapa? Saya mengaitkannya dengan doa Bapa kami. Mungkin saya nggak tahu. Saya sering kali cerita tentang ini. Saya nggak tahu apakah di sini saya juga pernah cerita sebelumnya. Bagaimana saya mendalami atau merenungkan apa maknanya rumah Bapa itu. Tadi memang betul, relasi. Nah, relasi yang macam apa? Gitu ya. Lalu bagaimana kalau bicara tentang tempat, bagaimana? Bisa nggak, Rom? Secara geografis misalkan. Kita lihat, ini pengalaman saya mungkin pernah, saya nggak tahu, saya pernah cerita nggak di sini. Pengalaman naik ojek online saya di Jakarta. Saya pernah mesen lewat aplikasi gitu di Jakarta. Saya waktu itu pulang maksudnya tinggal di rumah komunitas kami di daerah Kampung Ambon gitu. Lalu saya harus ketemu adik saya, dia pulang kerja, lalu ketemu di sebuah mall gitu ya. Lalu saya harus, kayak apa ini ya? Akhirnya saya naik ojek, janjian sama adik saya. Saya naik ojek, ternyata tukang ojeknya ini Katolik. Nah, dia bilang apa? Bapak dari sini ya? Ini kan sering banyak mahasiswa dari sini sekolah di STF Gliaskara di daerah Jembatan Serong itu ya. Dan oh iya betul, itu memang ini tempatnya asramanya Pak. Oh iya. Lalu dia cerita, dia nggak tahu kalau saya Romo, jadi diam saja gitu ya. Dia cerita banyak. Oh Katolik ya? Oh iya saya Katolik, saya bilang gitu. Dan dia juga, saya juga Katolik. Dia menyebutkan satu paroki. Wah, saya paroki di sini, Pak. Oh ya. Dan dia cerita banyak hal. Tapi yang menarik adalah ketika dia menceritakan tentang pengalamannya yang menyentuh ketika misa. Dia mengatakan, ketika doa Bapa kami, saya melepas sepatu atau sendal saya. Lalu saya merasakan lantai gereja. Lalu saya pegangan tangan sama anak dan istri saya. Dia bilang gitu. Lalu kami berdoa Bapa kami. Dan dia mengatakan itu saat-saat yang sangat kusuk buat saya. Saya kaget. Kok bisa Pak? Iya. Karena di situ ada kata-kata gini. Di atas bumi seperti di dalam surga. Lihat. Di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau saya merenungkan cerita tentang ini menyentuh buat saya. Dia nggak tahu saya Romo, sampai di mallnya pun saya turun, saya bilang makasih ya Pak, ya udah saya langsung pergi ketemu adik saya di situ. Nah, tapi yang menarik buat saya, dia mengatakan doa Bapa kami itu ketika misa itu menyentuh buat saya. Saya merasakan bumi ini yang saya injak ini, lantai gereja ini, saya merasakan di atas bumi ini seperti di dalam surga. Berarti apa? Di sinilah, di dunia inilah, di bumi inilah juga. Ini merupakan surga buat kita. Kehendak Allah itu ya, terjadilah kehendakmu gitu ya. Jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi menurut saya ketika Yohanes 14 ini berbicara tentang rumah Bapa, tadi saya berbicara tentang relasi. Karena saya mengaitkannya dengan ayat pertama. Ayat 2 saya kaitkan dengan ayat pertama. Tapi kalaupun mau dikaitkan dengan tempat atau geografis, di mana ya rumah Bapa itu? Saya berani mengatakan saat ini pun di dunia ini kita bisa menemukan rumah Bapa itu. Dan dikatakan di situ, nanti kita bisa melihat ini ya, ayat 2 dan ayat 3, nih lihat. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu kita melihat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Menyediakan tempat bagimu, tempatku. Ini yang menarik buat saya adalah, kalau dikaitkan dengan teologi inkarnasi di dalam gereja, maksudnya apa? Tuhan yang mau menjadi manusia. Tempat bagimu itu juga merupakan tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya apa? Ketika Yesus, nanti kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan, gitu ya, Tuhan Yesus naik ke surga, itu membawa kemanusiaan kita. Dia naik sebagai manusia 100% dan juga sebagai Tuhan 100%. Berarti apa? Di surga pun kemanusiaan itu sudah ada di sana. Dengan inkarnasi, dengan peristiwa Natal, kelahiran, itu berarti apa? Surga itu sudah hadir di dunia ini.
Tuhan sudah mau lahir ke dunia ini. Berarti apa? Di atas bumi ini pun kita bisa menemukan surga. Kita bisa menemukan keilahian. Jadi akhirnya keilahian itu membawa kita untuk semakin manusiawi. Dan ketika kita semakin manusiawi, kita semakin ilahi. Lihat, jadi tidak ada lagi dikotomi gitu ya, memisah-misahkan. Mana surga, mana bumi. Iya betul. Mungkin nanti kita akan menemukan surga itu setelah kita dipanggil Tuhan. Tapi paling tidak, di sini lihat. Sebetulnya kalau kita mendalami Yohanes itu kita cukup menarik. Karena, oh iya ya, ternyata ini ada sesuatu di balik itu. Kalau tadi kita melihat gnostisisme, ingin memisah-misahkan, Yohanes itu lebih kompleks. Dia ingin mengatakan, apakah hidup kita itu hanya dualistik gitu ya, atau memiliki dua polar gitu ya, hanya punya satu sudut yang sana, kegelapan, satu sudut yang sana, terang gitu ya. Yesus itu seperti berada dalam kegelapan dan dia membawa terang. Kalau dalam Yohanes kita bisa melihat nanti kalau teks-teks tentang terang dan gelap gitu ya. Akulah terang gitu ya. Akulah hidup nanti juga dalam teks ini. Jadi lihat, sebetulnya kehidupan kita ini lebih kompleks daripada hanya sekedar membagi dua gitu saja. Bahkan kadang-kadang hidup kita ini kadang-kadang abu-abu gitu ya. Nggak jelas ini. Ini harus kemana gitu. Kadang kita juga bingung. Sama-sama baiknya ini kalau dalam discernment, kalau kita ingin memutuskan. Ya, di sini menjadi sangat menarik buat saya secara pribadi ketika membaca teks ini. Lalu kita lanjut lagi, lalu dimanapun tempatnya, kalau ini kita berbicara lagi tentang rumah Bapa, asalkan ada relasi, di mana Tuhan dapat ditemukan, itulah tempat bagimu. Ini kalau dikaitkan lagi dengan ayat yang pertama, percaya pada Allah, percaya pada Bapa. Kalau kita ingin berbicara, tunjukkan tempatnya itu nanti seperti Thomas nanti ya ayat kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana, jalan ke situ. Jadi betul-betul ini berbicara tentang di mana tempatnya ya. Tapi kalau kita sudah melihat clue-nya di ayat yang pertama, sebetulnya tempatnya itu adalah ada dalam relasi. Di mana Tuhan dapat ditemukan, disitulah tempat bagimu. Kalau kita melihat sebelumnya, tempat bagimu itu juga adalah tempat bagiku, di mana Tuhan juga bisa ditemukan. Jadi ini lagi-lagi berbicara tentang relasi. Pertanyaan Thomas, ya ini yang menjadi pokok pembicaraan kita sebetulnya hari ini. Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Berarti berbicara tentang tujuan. Lalu yang kedua, bagaimana? How? Ini bagaimana caranya? Metodenya. Jadi ini berbicara tentang tujuan dan metodenya agar kita bisa sampai ke tujuan. Ini yang ditanyakan Thomas. Sangat menarik sebetulnya. Jadi pertanyaan Thomas ini juga pertanyaan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ini pertanyaan orang yang betul-betul bertanya. Betul-betul bergulat. Maksudmu apa? Kamu mau kemana? Lalu bagaimana jalannya? Ini kalau masuk dalam filsafat, kalau dalam konteks Yohanes sebetulnya, ini persis pertanyaan para filsuf gitu ya. Orang-orang yang sangat rasional. Kalau kita tahu tujuannya, tapi tidak tahu metodenya, caranya sampai ke tujuan. Atau kalau sekarang itu ya butuh job desk-nya lah istilahnya, atau butuh list apa yang harus kita lakukan, to-do list gitu ya, list apa yang harus kita lakukan agar kita mencapai tujuan atau punya capaian-capaian, ada poin-poin capaian-capaian yang harus kita dapatkan misalkan dalam ilmu bisnis itu sering digunakan juga sebetulnya. Jadi ini sangat logis itu pertanyaan Thomas ini. Apa tujuannya? Lalu bagaimana caranya sampai ke sana? Lalu kata Yesus, emang betul tadi kata Pak Tejo itu menarik, enggak menjawab sebetulnya, enggak menjawab secara langsung. Dia kan ditanya mengenai tujuan, lalu bertanya juga mengenai metodenya, caranya.
Tapi Yesus menjawab, akulah jalan. Berarti apa? Metodenya. Akulah kebenaran. Ini juga apa ya? Tujuannya. Agar metodenya ini, melalui jalan ini, kita sampai ke tujuan, yaitu kebenaran. Dan tujuan itu juga membawa apa? Membawa kehidupan. Secara tidak langsung sebetulnya terjawab. Tapi juga ini membingungkan. Tapi sebetulnya Yesus menjawab. Tujuannya apa? Kebenaran. Mencapai kebenaran, lalu kita bisa berbicara atau bertanya kebenaran macam apa, atau kebenaran itu apa, siapa, dan seterusnya. Hidup itu bagaimana maksudnya di sini. Tapi yang menarik, sebetulnya dua pertanyaan itu dijawab oleh Yesus. Akulah jalan, metodenya, caranya, jalannya, dan tujuannya juga pada saat yang sama, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Yesus. Nah, berarti di sini ketiga-tiganya, ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini sebetulnya kata dan di situ bukan hanya sekedar konjungsi, tapi juga apa ya, penjelasan. Kalau dalam istilah apa ya, grammar bahasa Yunani kuno, terutama apa Yunani Koine, itu ada satu fungsi kata dan. Selain konjungsi, kata dan itu kai, dalam bahasa Yunani itu kai. Ada istilah teknis namanya epesegektikal, itu ya apa? Maksudnya apa? Epe itu up itu ya, maksudnya itu sebelum, exegetical maksudnya menjelaskan sebelumnya. Jadi kata dan itu kadang-kadang bisa berarti yaitu, gitu ya. Jalan itu yaitu kebenaran, yaitu ya hidup itu juga. Kebenaran itu juga jalan, kebenaran itu juga hidup gitu. Kata dan di situ sebetulnya punya fungsi itu juga sebetulnya. Tapi ini kalau dalam analisis apa ya? Analisis literer kata gitu ya, kata apa? Kata Yunani. Lalu siapa ini? Jalan, kebenaran dan hidup. Kita bisa bertanya subjeknya siapa atau apa? Ternyata Yesus. Nah, ini menarik, akhirnya Yesus itu merupakan semuanya. Ya jalan, ya kebenaran, ya hidup. Yesus itu ya tujuan, ya metode, ya cara gitu ya. Dan semuanya ada dalam diri Yesus. Jadi di sini ini interpretasi kata dan ya. Kata dan di situ bisa diinterpretasikan seperti itu. Tidak hanya konjungsi itu hanya mengatakan ini dan itu, menyambungkan. Tapi bisa juga menjelaskan sebetulnya. Nah, berarti apa? Jalan kebenaran dan hidup adalah seorang pribadi sekarang. Bukan lagi apa ya yang kita bayangkan tujuan itu tempat gitu ya, atau jalan itu metode. Tapi sekarang kita berhadapan dengan seorang pribadi, yaitu Yesus. Dan ini sangat khas dalam iman kita, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Khasnya gimana? Ketika kita berdoa, kita itu berdoa kepada pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan saya pernah bertanya seperti ini kepada dosen saya, dogmatik waktu itu, saya bertanya begini, Romo, Roh Kudus kok disebut sebagai pribadi, padahal dia kan roh. Itu benar, dia nggak bisa jawab waktu itu. Lalu setelah berapa tahun ya, setelah saya lulus, dia bilang gini, Niko, saya masih ingat pertanyaanmu. Oh, yang mana Romo? Saya sampai lupa. Kamu pernah bertanya kepada saya, mengapa Roh Kudus disebut juga sebagai pribadi? dia mengingat-ingat pertanyaan saya sampai berapa ya, 2-3 tahun setelah saya lulus itu. Setelah saya bertanya kepada dia. Dia waktu itu bingung, oh iya betul juga itu roh kok pribadi ya. Dia nyari terus jawabannya. Ya orang sangat sederhana, maksudnya dia pintar sekali gitu ya, pintar sekali. Jadi penasehat juga di Vatikan gitu, dialog terutama antar agama. Wah kalau gelarnya saya nggak tahu, itu dia punya gelar S2 3, S3-nya ada 2, saya nggak tahu, banyak sekali gelarnya sampai saya bingung, ini orang pintar sekali. Seorang Romo juga, Yesuit. Ketika saya tanya itu hanya iseng sebetulnya, saya bertanya itu kan roh, kok pribadi Romo? Lalu dia mengatakan, setelah ketemu lagi 2-3 tahun, dia mengatakan begini, saya akan menjawab pertanyaanmu. Oh, dia bilang gitu. Apa? Karena apa?
Karena dikatakan pribadi, karena Roh Kudus pun bisa diajak berdialog dengan kita. Itu jawaban dia yang masih saya ingat. Tapi dia menjelaskannya panjang lebar, Ibu Bapak, saya nggak ingat lagi. Dia punya dasar-dasarnya. Pendekatan patristik Bapak-Bapak gereja abad pertama. Tapi dia mengatakan begini, sederhananya yang saya ingat sampai sekarang. Karena pribadi itulah kita bisa berdialog. Kalau dia itu kita bayangkan kalau Tuhan kita ini bukan pribadi. Misalkan kalau saya membayangkan itu seperti unsur kimia gitu ya. Ya nggak jelas bentuknya kayak apa gitu ya. Kayak hanya warna-warni nggak jelas gitu. Kalau film-film apa fiksi itu ya, fiction itu ya. Jadi kayaknya kok Tuhan saya kok aneh sekali gitu. Nggak kayak gitu Tuhan kita. Tuhan kita itu pribadi. Jadi kita bisa berdialog dengan Tuhan kita. Nah di sini Yesus itu yang menjadi pusat, pribadi itu. Nah, maka jalan kebenaran dan hidup ini berbicara tentang relasiku dengan Yesus sebetulnya. Lagi-lagi berbicara tentang relasi Ibu Bapak. Karena yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup itu Yesus, dan bahkan Yesus mengatakan aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau begitu, berarti apa? Kita harus memiliki relasi dengan Yesus untuk menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Lagi-lagi kita bisa mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya yang tadi sudah kita bahas. Oh iya, betul juga. Kalau jalan kebenaran dan hidup itu merupakan sebuah tempat saja gitu ya, itu kayaknya kok nggak pas gitu. Karena statementnya jelas, Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi lagi-lagi berbicara tentang relasi di sini. Lalu bagaimana relasiku dengan Yesus? Ini yang menjadi poin penting. Nah, lalu kita lanjut lagi. Dalam ayat 6 dan 7, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui, ini kata melalui berarti apa? Jelas, seperti jalan itu, melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, ini bisa kita kaitkan dengan kebenaran, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Lalu di sini juga menarik. Kata melalui itu jelas seperti jalan. Kita melalui jalan apa? Misalkan jalan Sudirman, jalan Tamrin gitu ya. Kebun jeruk ini. Itu kita melalui jalan. Berarti, tapi melalui itu di sini maksudnya apa? Kan kita bisa bertanya, kalau tidak melalui aku, terus melaluinya maksudnya apa? Sekiranya kamu mengenal aku, kita mendapatkan jawabannya. Oh, ternyata melalui di sini ini dikaitkan dengan pengenalan. Kita diajak untuk mengenal. Aku mengenal Yesus. Lagi-lagi berbicara tentang relasi. Saya tidak mengambil dari teks-teks lain, saya hanya melihat teksnya Ibu Bapak. Jadi saya berusaha untuk menganalisis teksnya dan bertanya berdasarkan teks. Dan juga dikatakan mengenal siapa? Mengenal Yesus, aku, dan Bapa. Oh, ini dikaitkan lagi sebetulnya dengan ayat yang pertama. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Oh, nyambung lagi ternyata. Lihat. Berarti interpretasi kita bahwa melalui itu juga berbicara tentang mengenal dan dikaitkan dengan relasi, dikaitkan juga dengan ayat pertama. Jadi kita masih dalam konteks yang sama. Kita tidak keluar dari konteks itu. Konteks teks ini bab 14. Jadi saya berusaha menganalisis tapi berdasarkan teks saja. Saya membaca teks lalu saya berusaha untuk bertanya kepada teks, dan ternyata teksnya juga menjawab. Ketika kita bertanya dan dia menjawab. Nah, implikasinya lalu gini. Lalu apa kalau aku sudah mengenal? Kita lihat ayat 12 sekarang. Ayat pertama katakan kita harus percaya kepada Bapa dan Yesus. Lalu ayat 6-7 tadi kurang lebih berbicara tentang mengenal. Ada kaitannya lagi. Lalu kita bisa bertanya lagi, kalau begitu, kalau sudah mengenal, terus ngapain? So what? Gitu. Kita kan bisa bertanya seperti itu. Kalau sudah percaya, sudah mengenal, terus bagaimana? Yesus mengatakan,
ya memang betul kamu akan menemukan jalan kebenaran kehidupan. Tetapi ada implikasi, ya kalau dibaca istilahnya itu kalau dalam teologi ini ada didaktis moralnya, ada pengajaran moralnya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang, ternyata ada ajakan. Selain percaya, selain mengenal, dan akhirnya kita menemukan jalan kebenaran dan hidup, tapi ternyata tidak cukup. Saya harus melakukan sesuatu agar jalan itu betul-betul menjadi kebenaran, agar jalan itu betul-betul menjadi kehidupan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan sendiri. Dari mana Romo? Ayat 12. Jadi lagi-lagi saya tidak keluar dari teks, dari konteks. Tetap ada dalam konteks itu. Ternyata ada ajakan-ajakan kebaikan yang harus kita lakukan juga. Tidak hanya sekedar tahu saja, tapi berbuat sesuatu. Nah, kita lanjut lagi. Lalu, kalau kita kaitkan dengan tradisi Yohanes, itu kalau kita ini agak meluas ya, Ibu Bapak. Misalkan 1 Yohanes, kan tradisi Yohanes itu tidak hanya Injil Yohanes sebetulnya. Ada 1, 2, 3 Yohanes, lalu juga ada kitab Wahyu. Itu sebetulnya orang-orang biasanya mengatakan ini satu sekolah Yohanes, satu kesatuan Yohanes. Waktu saya mendalami Injil Yohanes, waktu itu profesor saya itu memakai juga 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan juga 3 bahkan. Sebentar saya cek. Iya, betul. 1-3 Yohanes dan juga Wahyu untuk menjelaskan Injil Yohanes. Karena ini dari tradisi yang kurang lebih sama. Orang-orang mengatakan yakin sekali bahwa ini merupakan tanda kutip sekolah Yohanes. Maksudnya apa? Murid-murid Yohanes itu juga menulis tentang 1, 2, 3 dan juga itu Wahyu. Jadi ini satu tradisi yang sama tentang 4 kitab ini. Yohanes 1, 2, 3 dan juga Wahyu. Bahkan 5. Ini masih dalam satu tradisi yang sama. Atau bahkan ada yang mengatakan satu penulis, tapi sekarang mulai diragukan sebetulnya. Mungkin ada beberapa penulis, terutama yang mulai 1, 2, 3 Yohanes dan juga Wahyu, tapi mereka ini adalah murid-murid Yohanes. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kita nggak akan masuk dalam perdebatan itu. Tapi kita paling tidak bisa melihat, sekarang tadi pertanyaannya melakukan pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus itu bagaimana? Lalu kita lihat ini. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, di sini kata kuncinya ketemu. Tadi dalam Yohanes 14 mengatakan apa? Mengenal, melalui aku itu berarti juga mengenal siapa? Mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus. Di sini juga dikatakan ternyata pengenalan itu dikaitkan dengan berbuat kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi implikasi tadi, misalkan kita kembali ke belakang, barang siapa percaya kepadaku, lalu melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, pekerjaan macam apa? Dalam tradisi yang sama, dalam 1 Yohanes kita ketemu, mengenal Allah itu dikaitkan di sini dengan orang yang mengasihi. Jadi lihat, ini mulai kalau yang tadi sebelumnya kita memakai pendekatan intratekstuality, masih dalam satu kitab Yohanes saja. Sekarang kita merujuk kepada kitab yang lain. Ini sudah mulai berbicara tentang intertekstuality, gitu ya. Atau kadang-kadang mengatakan extratekstuality, jadi keluar, gitu ya. Dari kitab itu lalu dikaitkan dengan ayat lain di kitab yang lain, yang paling tidak konteksnya itu berdekatan. Dan saya mengambil konteks yang sangat dekat, yaitu 1 Yohanes. Temanya juga sama, mengenai pengenalan akan Allah. Jadi lihat ya Ibu Bapak, sampai di sini kita sudah berbicara tentang kepercayaan, tentang rumah Bapa dikaitkan dengan relasi, lalu juga berbicara tentang mengenal Yesus, mengenal Allah. Lagi-lagi semua berbicara tentang relasi. Nah, di sini saya akan menutup. Jadi, semua yang kita bahas hari ini, itu berbicara tentang jalan kebenaran dan kehidupan. Tapi, pada akhirnya, jalan kebenaran dan kehidupan itu adalah seorang pribadi.
yaitu Yesus. Lalu kita diajak, bagaimana untuk mengenal Yesus itu? Kita akan dapat menemukan jalan, kita dapat menemukan kebenaran, dan kita menemukan hidup itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi, maksudnya apa ya, kita bisa menginterpretasikan lagi ya, macam-macam gitu ya. Tapi dalam konteks itu saja, kita melihat sejak awal tentang kegelisahan, lalu dikaitkan dengan kepercayaan, tentang rumah Bapa, lalu dikaitkan dengan tadi dengan relasi, mengenal dan sebagainya. Jadi pada akhirnya saya berani mengatakan, ketika kita berbicara tentang jalan, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hidup, ini berbicara tentang relasi kita. Kalau dikatakan untuk aku berarti Yesus, berarti relasi kita kepada Yesus. Karena di sanalah kita menemukan jalan, yaitu Yesus itu sendiri. Menemukan kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri, Sang Juru Selamat, dan menemukan hidup di sana. Buktinya apa? Kebangkitan Yesus Paskah ini, masa Paskah ini menjadi bukti bahwa kematian itu kalah. Kematian itu bukanlah akhir. Di balik kematian masih ada kebangkitan, masih ada kehidupan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jalan kebenaran dan hidup ini berbicara tentang relasi. Bahkan ketika berbicara tentang rumah Bapa, lagi-lagi kita berbicara tentang relasi kita dengan Bapa. Jadi ini ada beberapa istilah, banyak sekali istilah di sini yang digunakan, tapi semuanya mengerucut pada relasi sebetulnya. Kata kunci relasi itu menjadi penting dalam pembahasan Yohanes 14. Ini menurut saya ya, jadi menurut pembacaan saya ketika saya membaca lagi, merenungkan lagi, saya mengatakan ya akhirnya tentunya dengan bukti-bukti teks gitu ya, saya menemukan oh iya ternyata ini berbicara tentang relasi kita. Nah, yang menarik ini hanya intermezzo, maksudnya tambahan lagi saja. Ini Adolfo Nicolas itu seorang Pater Jenderal Serikat Yesus. Dia itu menjadi Jenderal Serikat Yesus tahun 2008 sampai 2016. Pada waktu itu Romo Jenderal ini, Adolfo Nicolas ini datang ke komunitas kami. Kami ini berasal dari berbagai macam benua waktu itu ya, ada dari Asia, Afrika, lalu dari Eropa juga ya, Amerika juga. Nah, lalu dia berbicara tentang jalan kebenaran dan hidup. Nah, kalau ini agak berbeda konteksnya ya, Ibu Bapak, ini agak berbeda. Tapi dia ingin berbicara tentang cara beriman. Bagi dia, ya ini menarik, ini tambahan, dan buat saya sangat inspiratif. Bagi dia, ketika dia itu sudah berkeliling gitu ya, datang ke berbagai macam provinsi Serikat Yesus di dunia gitu ya, semua benua dia datangi, dia bertemu dengan para Yesuit gitu ya, bertanya, lalu dia hidup juga di sana beberapa waktu, mengenal cara hidup mereka dan sebagainya. Dia mengatakan, ketika saya merenungkan kembali mengenai jalan kebenaran dan hidup, lalu saya melihat konteks kehidupan gitu ya, di berbagai dunia gitu ya, di berbagai belahan dunia, lalu dia mengatakan, oh, jangan-jangan jalan kebenaran dan hidup itu juga salah satu bentuk cara beriman. Dia mengatakan gitu. Kalau jalan, dia mengatakan, ini versi dia ya, tapi ini pendekatannya agak lebih spiritual. Bukan eksegesis, tapi lebih pendekatan spiritualitas, pendekatan pendalaman iman. Dia mengatakan begini, kalau jalan itu berbicara tentang Asia. Maksudnya apa? Asia. Dia berbicara orang di Asia ini saya menemukan begitu banyak the way of life, dia mengatakan begitu. Begitu banyak agama di Asia, begitu banyak cara hidup orang-orang Asia dengan caranya masing-masing. Di India juga orang itu melakukan yoga, misalkan dia mulai berdoa dengan bergerak tangan-tangannya gitu ya. Itu juga dia temukan gitu ya. Dia kok kaya sekali ya the way of life-nya. Cara berimannya itu ya. Lalu kalau kebenaran, dia mengatakannya seperti dunia barat dengan rasionalitasnya gitu ya. Lalu kalau tentang kehidupan, dia mengatakan itu seperti Afrika dengan budaya selebrasinya gitu ya. Misa itu bisa 2 jam dengan tari-tarian, joget-joget gitu ya. Wah, bisa pernah ngalami Ibu Bapak.
Mereka tuh kalau menyanyi tidak berjoget itu belum menyanyi. Jadi ketika bernyanyi tuh dia sambil joget terus. Wah, itu lama sekali. Tapi menyenangkan. Itu misa bagi mereka. Dengan gendangnya, banyak tarian, bahkan pakai suara-suara mulut gitu ya. Seperti akapela tapi mengeluarkan kayak instrumen lewat mulutnya dan sebagainya. Dia mengatakan itu seperti selebrasi yang dilakukan orang-orang di Afrika. Jadi ini pendekatan lain ya Ibu Bapak. Ini hanya sekedar insight gitu. Ketika saya mendengarkan, oh betul juga ya. Ketika kita beriman itu, cara beriman kita itu satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Ada yang suka menyanyi, saya nggak bisa nyanyi soalnya Ibu Bapak. Jadi kalau saya menyanyi itu false gitu ya. Nada dasarnya F gitu ya, false gitu. Jadi saya nggak bisa. Kalau suruh bernyanyi, main musik masih bisa lah. Tapi kalau nyanyi saya nggak bisa. Tapi, oh iya ya betul juga. Ada orang yang tersentuh ketika dia tahu rasionalitasnya disentuh misalkan. Kalau saya tidak bisa memahami ini, saya nggak percaya misalkan. Ada juga. Saya menemukan teman saya itu Yesuit, dulunya ateis. Bapaknya sampai dia tabisan masih ateis, Ibu Bapak. Jadi ketika dia tabisan, bapaknya itu membacakan bacaan pertama, padahal dia ateis. Betul. Dia mengatakan, saya bangga anak saya jadi Romo, walaupun saya ateis. Dia mengatakan gitu. Saya menghargai pencarian dia, dan dia percaya betul dengan apa yang dia yakini, saya bangga. Dan dia datang, duduk paling depan sebagai orang tua walaupun dia ateis. Dunia barat, buat saya itu sangat aneh sekali. Dia bapaknya profesor psikologi, kakaknya juga kebetulan juga ateis, dia seorang profesor fisika, lalu anaknya ini filsafat, dan memang orang-orang pintar gitu ya, keluarga ini. Tapi ini betul juga ini dunia barat yang membutuhkan rasionalitas kadang-kadang. Oke, baik. Jadi ini hanya sekedar tambahan insight yang ketika saya merenungkan tentang jalan kebenaran dan kehidupan ini. Nah, akhirnya kita bisa mengatakan seperti ini. Jalan ini membawa kita sampai pada tujuan rumah Bapa. Ya, mungkin juga saat ini kita bisa menemukan itu di sini, dengan relasi kita, dimanapun kita bisa menemukan Tuhan, di sanalah rumah Bapa. Dan karena itu membawa kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Itu bisa lihat Yohanes 8:32. Sebentar saya kaitkan dengan Yohanes 8:32. Saya bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ini saya kaitkan dengan tulisan Yohanes juga. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Menarik. Ketika kita ikut Yesus itu kita merasa merdeka. Tidak ada lagi belenggu yang sebetulnya bisa membelenggu kita. Nggak ada lagi. Belenggu yang paling menakutkan dalam kehidupan itu apa? Sederhana. Orang mengatakan bahkan dalam kitab kebijaksanaan itu, kitab-kitab kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama itu, kematian Ibu Bapak. Bagi mereka itu, bagi manusia, kematian itu merupakan belenggu yang tidak bisa dipecahkan. Karena hanya ada kegelapan di sana, kita nggak tahu apa-apa. Di balik kematian, apa yang bisa kita ketahui? Nggak ada, Ibu Bapak. Sebelum kita mati, kita nggak akan mengetahui apapun. Kita harus mati dulu, baru kita mengetahui, oh itulah kematian. Jadi bagi orang yang hidup manusia itu, kematian itu merupakan sesuatu yang sangat menggelisahkan, yang sangat menakutkan. Dan Yesus dengan kebangkitannya, dengan Paskah itu, mengatakan, kamu akan merdeka. Tidak perlu lagi gelisah. Gitu ya. Tidak perlu lagi ada yang ditakuti, gitu ya, ditakutkan. Ya, namanya juga manusia, kita kadang-kadang juga takut. Tapi paling tidak, kita tahu persis, kita percaya kepada siapa. Dan pada akhirnya kita dapat menemukan hidup. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Lihat Ibu Bapak. Kalau gnostisisme itu ingin memisahkan antara terang dan gelap gitu ya. Tapi Yohanes lihat. Yohanes bab 1 ayat 4-5 dia mengatakan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak lagi menguasainya. Itu apa? Yesus.
Jadi sebetulnya ketika kita berbicara atau mencoba mendalami jalan kebenaran dan hidup, sebetulnya Yohanes itu di bab-bab dan ayat-ayat sebelumnya sudah berbicara sesuatu. Dan kalau kita kaitkan, kita hubung-hubungkan, kita temukan, oh ternyata itu loh, sudah ditulis sama Yohanes. Jadi lagi-lagi pada akhirnya, ketika kita berbicara tentang jalan, tentang kebenaran dan hidup, kita berbicara tentang relasi kita yang membawa kita sampai kepada tujuan, yang memerdekakan kita, dan pada akhirnya juga membawa terang dalam hidup kita di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah dunia yang tidak selalu ideal, tidak seperti yang kita bayangkan. Dan pada akhirnya, semua berpusat pada Yesus. Ia adalah Kristus, adalah Tuhan itu sendiri, dan dapat memberikan kepada mereka kebenaran, mereka itu ya kita semua, kebenaran, jalan, dan hidup. Dan pada akhirnya kita bisa mengatakan, Yesuslah yang memberi kepastian bagi kita. Terutama dengan Paskahnya, kepastian itu semakin pasti lagi, bahwa kegelapan yang paling gelap sekalipun tidak bisa memisahkan kita. Yesus akan ada di sana, di balik kegelapan itu, di balik kematian itu, masih ada kehidupan. Jadi, pada akhirnya, dengan perikop ini, Yohanes 14, 1-14, kita diajak kembali untuk tidak gelisah, untuk percaya pada Yesus, berpusat pada Yesus, dan di sanalah kita bisa menemukan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih, sampai di sini saya mohon maaf kalau ada kekurangan sana-sini. Saya kembalikan ke Pak Tejo, terima kasih. Ya, terima kasih Romo, ulasan yang sangat menarik dan tentu membawa pemahaman atau pengertian yang lebih mendalam ya, karena dari hal-hal yang sudah pernah kami atau saya mungkin pelajari mengenai statement ini, belum ada yang sedalam yang Romo sudah sampaikan tadi. Dan Ibu Bapak, mungkin kita akan foto dulu ya sebelum setelah ini kita tanya jawab. Boleh bantu foto Pak Leo? Oke, Pak Tejo. Oke, Bapak Ibu yang kameranya masih offline, mohon dinyalakan sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Teja, silakan. Baik, terima kasih Pak Leo. Ya, Romo sebelum ke tanya jawab, memang kalau membaca Injil Yohanes yang juga di masa Paskah ini tiap minggu kita juga mendapatkan bacaan-bacaan Injilnya juga dari Injil Yohanes, di mana mengambil bacaan yang disabdakan atau disampaikan Yesus di perjamuan malam terakhir. Ini kok kesannya ini ya Romo ya, kesannya agak sulit ya Romo untuk dipahami. Bahasanya seperti bahasa pewahyuan ya Romo ya. Apakah memang ini sesuatu yang ditulis oleh Yohanes karena mungkin dia dekat dengan Yesus pada waktu perjamuan terakhir, yang mendengar sendiri perkataan-perkataan Yesus dan kemudian ditulis, atau bagaimana kira-kira Romo untuk memahami ini? Baik Pak. Iya Pak. Kalau Yohanes memang seringkali dikenal sangat susah gitu ya. Tapi sebetulnya Pak, kalau dari sudut pandang bahasa Pak, bahasanya ya Pak, itu termasuk bahasa Yunani yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau dibandingkan Lukas, itu lebih sulit Lukas. Dan juga Paulus, itu agak sulit bahasanya. Tapi kalau dari isi, memang Yohanes ini lebih sulit. Jadi ini seperti gambarannya begini Pak. Ini adalah seorang yang sudah sepuh atau sudah tua istilahnya gitu. Lalu itu dia menulis dengan penuh refleksi dan penuh kebijaksanaan. Bahasanya sederhana, tapi kadang-kadang kok
apa maksudnya ya? Ya itu yang membuat kesulitannya di situ, Pak. Tapi kalau dari segi tata bahasa, grammar, ini bahkan Pak, kalau kitab Yohanes kalau belajar bahasa Yunani, itu bahkan itu dipelajari di awal-awal, bahkan dipakai sebagai contoh. Kalau sudah advance di akhir-akhir itu biasanya pakai Yunani yang Yunaninya Lukas dan Paulus. Jadi kebalikan sekali. Yohanes itu seringkali dipakai untuk yang level dasar biasanya. Dari segi bahasa ya Pak, grammar. Tapi memang dari segi apa ya istilahnya tadi pewahyuan yang Bapak katakan itu memang agak susah. Lalu begini, kalau apakah karena dia dekat dengan Yesus, nah ini pengandaiannya berarti Yohanes sebagai murid Yesus ya Pak ya. Nah ini juga menjadi perdebatan sampai sekarang Pak. Ada yang percaya memang ini adalah Yohanes murid Yesus gitu ya, beberapa ahli yang menulis. Tapi beberapa mengatakan ini bukan Yohanes murid Yesus sebetulnya. Tapi mungkin dari tradisi ya murid-murid Yohanes dulunya yang ketemu Yesus, lalu ini adalah muridnya dan seseorang yang menulis lagi cerita-cerita yang dia dapatkan dari Yohanes murid Yesus. Ada juga yang mengatakan begitu. Ini perdebatannya nggak pernah selesai karena mereka memakai argumen masing-masing dan semua pakai hipotesis ya, hipotesis masing-masing Pak. Tapi buat saya yang menarik adalah Pak, bagaimana kok bisa menjadi begitu sulit untuk dipahami, menjadi begitu mendalam. Kalau saya menjawabnya, bukan pertama-tama dia dekat atau tidak, maksudnya dekat secara fisik ya Pak, sebagai murid Yesus, tapi kedekatan relasinya yang percaya pada Yesus dan sangat mendalam, dan ini merupakan hasil refleksi dia yang sangat apa ya Pak ya, bisa dikatakan sangat utuh lah, apa istilahnya ya sangat bijaksana. Jadi saya ingin mengatakan, bukan pertama-tama karena dia itu dekat secara fisik dengan Yesus atau tidak, tapi kedekatan relasi dengan Yesus itu direfleksikan dengan sangat mendalam. Itu yang bisa saya katakan bahwa pada akhirnya tulisannya memang seringkali dikenal agak sulit. Itu Pak Teja, ini jawaban saya. Terima kasih. Ya, semoga menjawab. Ya, terima kasih Romo untuk pencerahannya. Nah Ibu Bapak, di kolom di chat box belum ada pertanyaan ya, saya lihat ya. Nah jika Ibu Bapak ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu, mungkin boleh langsung saja disampaikan kalau memang kesulitan menulis di chat box. Iya, silakan. Ya. Romo, boleh izin bertanya? Oh iya, silakan Ibu. Ibu siapa? Dani Romo. Bu Dani. Oh Bu Dani, oke Bu, saya nggak lihat. Oke, terima kasih. Silakan Bu Dani. Ini jadi satu benar-benar seperti Pak Teja tadi ya, dalam gitu ya Romo ya. Terus kemudian kalau bagaimana selama ini nih, setidaknya saya gitu ya, melihat Yohanes 14 yang ayat 2 itu, terutama di rumah Bapakku banyak tempat gitu ya. Terus saya kepikirannya adalah eskatologis gitu ya. Jadi kayak nanti kalau kita meninggal gitu ya, Tuhan itu udah menyediakan tempat. Jadi jangan takut gitu. Itu yang pemikiran saya selama ini seperti itu. Sampai satu contoh ketika saya benar-benar nungguin kakak saya yang udah dying begitu, itu pun saya bisikkan ke dia gitu ya, jangan takut begitu. Itu yang jadi ternyata ini adalah kehidupan sekarang dan nanti gitu. Gimana itu Romo? Terima kasih. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu Dani, pertanyaan yang baik dan menarik juga ya. Apakah ini berkaitan dengan eskatologis gitu ya, hidup nantinya setelah kematian? Saya bisa menjawab ya, betul Bu. Karena itu yang selalu dipakai sebetulnya selama ini, bahwa Yohanes 14 ayat 2 itu berbicara tentang di rumah Bapakku itu memang akan banyak tempat. Misalnya di surga nanti itu memang banyak tempat. Memang itu yang memang apa yang dipakai dan gereja pun percaya itu Bu. Nah, seringkali orang melupakan. Akhirnya orang hanya berpikiran tentang masa depan. Padahal kehidupan yang abadi itu dimulai dari sekarang. Saya sering menggunakan bahasa gini. Kalau saya mengatakan surga gitu, yang akan datang itu kok bisa dimulai dari sekarang, Romo? Saya membayangkan begini, Bu. Alfa dan Omega gitu kan. Kehidupan ini diciptakan Tuhan dari awal penciptaan sampai nanti akhir gitu kan.
Alfa dan Omega. Berarti ini adalah sebuah keabadian. Berarti kehidupan ini adalah keabadian. Nah, kalau Alfa dan Omega ini adalah keabadian, gitu, hidup kita ada di mana? Hidup kita kan ada di tengah-tengah, Bu. Ada di tengah-tengah ini, yang masih hidup sekarang, gitu. Bukan berarti belum sampai ke itu kiamat istilahnya, kalau sekarang kita kenal itu ya, sampai ke Omega, dan kita juga sudah diciptakan. Jadi kita memang berada di tengah. Nah, saya mengatakan kalau begitu hidup kita sekarang ini pun merupakan bagian dari keabadian. Dan ternyata apa? Surga itu tidak bisa terlepas dari kehidupan saat ini. Kalau itu dibedakan begitu saja lah. Untuk apa hidup kita saat ini? Kalau surga dan bumi atau hidup kita di dunia ini nggak ada kaitannya. Selalu ada kaitannya. Karena hidup kita di atas dunia ini, di bumi ini adalah merupakan bagian dari keabadian. Kita berada di tengah-tengahnya sekarang. Nah, pada akhirnya, lalu kan orang mengaitkan bahwa surga itu setelah, gitu ya, setelah kehidupan. Padahal tidak. Surga itu juga berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Kalau begitu, ketika berbicara tentang rumah Bapa nantinya, keabadian itu bukan nanti. Saya ingin mengatakan keabadian itu juga bagian dari keabadian adalah kehidupan kita sekarang ini. Jadi kehidupan kita sekarang ini bagian dari keabadian. Bagian dari kekekalan ini ya. Dari surga itu juga. Jadi akhirnya rumah Bapa ya memang betul dengan pendekatan eskatologis itu ya. Dan sampai sekarang gereja juga percaya Bu itu betul, dan saya juga yakin dan saya juga percaya. Tapi seringkali dalam mendekati perikop atau ayat ini, orang melupakan bahwa yang eskatologis itu juga mulai dengan saat ini, bahkan sebelum ini, yaitu dengan peristiwa Yesus. Berarti apa? Yang lampau itu penting, sekarang juga penting, masa depan itu juga penting. Ini menarik. Lalu Bu, ini kalau ini agak meluas ya, Ibu Bapak. Nah, lalu kalau begitu, ini berkaitan dengan memori. Ya, enggak ya. Ini saya hanya gara-gara ya agak sedikit meluas ya, Ibu Bapak. Ini agak kemana-mana. Saya punya teman, itu kebetulan dia punya background psikologi dan juga punya background neuroscience. S1, S2, S3 dia belajar di Amerika. Jadi memang orang Indonesia, tapi memang studinya memang di sana. Lalu saya ketemu, saya tanya gini. Yang menarik adalah gini. Kalau orang itu ini nggak ada tapi nanti saya akan kaitkan dengan ini ya Bu ya, tentang keselamatan itu ya, tentang keselamatan, tentang eskatologis, tentang rumah Bapa ini. Gini, saya tanya waktu itu saya hanya sederhana sih. Kalau orang itu punya punya rasa marah, kesedihan atau punya trauma gitu ya. Kalau neuroscience itu berbicara apa sebetulnya? Dia mengatakan sederhana juga, dia nggak pakai teori macam-macam, dia mengatakan begini, itu memori, Niko. Memori, maksudnya apa? Memori itu yang membuat dia itu marah terus, atau trauma terus dengan satu peristiwa, yang begitu mempengaruhi hidupnya. Berarti apa? Memori itu yang harus diganti dengan memori yang baru. Lalu membuat sebuah jalan baru, habitus baru. Intinya gitu Ibu Bapak. Nah, lalu saya berpikiran, kalau dikaitkan teologi bisa nggak ya? Bisa. Dia mengatakan apa? Memori itu juga yang berkaitan dengan keselamatan kita. Maksudnya apa? Sekarang kita hidup ya Ibu Bapak, dan kita tahu bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kita di masa lampau. Memori itu yang kita bawa sekarang dalam iman kita, kepercayaan kita. Nah, sekarang kita tahu bahwa nantinya, eskatologis ini ya Bu ya, nantinya kita juga akan diselamatkan oleh Yesus setelah kematian. Berarti apa? Kita membawa memori yang sama. Lalu, disinilah muncul yang ada namanya adalah memori futuri. Memori futuri itu seperti orang, gini, contoh sederhana Bu. Kalau ada misalkan kakek nenek saya gitu ya, kalau dijanjikan oleh anaknya, misalnya gitu ya, om, tante, atau siapapun gitu ya, atau papa mama saya, nanti ya bulan depan, sekarang tanggal berapa? Mungkin sekarang tanggal 22 Juni kita jalan-jalan ke pantai ya. Di sekitar sini banyak pantai di Jogja, misalkan gitu ya Bu ya. Kakek nenek saya, ini orang yang sudah tua, sepuh gitu ya. Yang dia ingat Ibu Bapak, bahwa anaknya berjanji bulan depan akan jalan-jalan ke pantai. Lalu apa? Hidupnya itu sehari-hari hanya menantikan saya akan jalan-jalan ke pantai sama anak saya. Hari pertama jalan-jalan ke pantai, hari kedua begitu terus. Hidupnya diisi oleh memori futuri yang belum terjadi memang.
bahwa nanti 22 Juni itu akan jalan-jalan. Nah, yang menarik, tanggal 22 Juni gitu ya, ditanya nih orang tua saya, mama papa saya, jadi nggak jalan-jalan ke pantai? Lalu kalau mama papa saya mengatakan nggak jadi gitu ya, wah itu kecewanya minta ampun itu. Mungkin dibawa sampai mati mungkin. Betulan, ini saya mengatakan apa adanya. Tetapi, kalau mama papa saya mengatakan, ayo kita jalan-jalan, udah tanggal 22 Juni, wah bahagia sekali gitu ya. Nah, memori futuri ini juga yang kita pegang sekarang. Yang kita, yang kita bawa juga ketika kita beriman. Beriman, ketika kita tahu bahwa di masa depan kita akan diselamatkan, berarti apa? Dengan memori futuri kita akan diselamatkan. Tadi yang saya katakan implikasinya apa? Kita harus melakukan apa yang aku kerjakan. Itu yang dikatakan Yesus kan? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasih. Berarti apa? Selama kita menantikan waktunya akan tiba, selama hidup itu kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih itu. Dan itu saya melihat, oh betul juga ya. Itu ya ada istilahnya memori futuri, tapi ini hanya saya mengait-ngaitkan saja Ibu ya, karena kebetulan saya hanya bertanya pada teman saya tertarik dengan neuroscience ya barusan saja, saya nggak tahu apa-apa sebetulnya. Tapi saya merasakan, oh iya ya, Ibu mengatakan eskatologis. Nah, eskatologis itu pada akhirnya memori futuri itu yang akan datang itu sudah mulai sekarang. Saya menghidupi hari-hari saya dengan kebahagiaan sebagai orang yang diselamatkan. Menghidupi hidup saya, iman saya, berbahagia sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi pada akhirnya, Bu, nah, rumah Bapak itu menjadi rumah kita sekarang. Penuh damai, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan sukacita, dan kita usahakan dari hari ke hari. Karena kita punya memori futuri, memori akan masa depan, bahwa kita akan diselamatkan. Jadi ketakutan, kegelisahan itu, memori yang buruk itu harus dipisah, istilahnya. Kalau kata teman saya itu tadi, harus mulai digantikan dengan memori yang lain, yang lebih baik. Bahwa kita sudah diselamatkan, ya mungkin tidak hilang memori yang buruk ini. Dosa-dosa kita, ya mungkin kita masih ingat, kekurangan kita, kelemahan kita. Tapi, ada memori yang lebih baik sekarang. Memori futuri. Bahwa sekarang yang dulu tidak akan mempengaruhi hidup saya lagi. Yang mempengaruhi hidup saya adalah memori yang baru, bahwa saya akan diselamatkan. Jadi itu Bu Dani, jadi saya agak melebar ke sana kemari, tapi ya ini hanya hasil refleksi saya dengan teman saya itu ya. Saya sharing-sharing, kadang-kadang saya tanya itu yang menarik apa. Dan itu menarik tuh. Oh, belum lagi kalau ini Bu, maaf, ini saya akan lanjut lagi. Misalkan ternyata itu fungsi otak itu, kalau kita misalkan melihat ya, kata dia, bisa aja saya salah, keliru. Kalau kita melihat ini komputer, ini layar. Ternyata sama ketika kita mimpi, katanya. Bagian otak apa saya lupa namanya. Mimpi atau berdoa. Atau meditasi atau kontemplasi gitu ya. Kalau doa-doa kita yang dengan menggunakan imajinasi gitu ya. Ketika saya misalkan berdoa tentang rumah Bapak gitu ya, mendoakan rumah Bapak itu seperti apa, suasananya seperti apa, itu kan bayangan gitu ya. Itu masuk dalam kontemplasi sebetulnya, itu bagian doa, kontemplasi. Lalu pada saat yang sama sebetulnya itu menjadi realitas hidup kita. Kenapa? Karena ternyata otak yang bekerja sama persis dengan apa yang kita lihat sekarang ketika kita bangun. Jadi saya merasa, oh iya ya, kalau kita melihat, kalau kita membaca rumah Bapak itu penuh dengan kedamaian, seharusnya ketika kita membuka mata kita gitu ya dalam hidup kita sehari-hari, kita merealisasikan rumah Bapak itu. Karena ternyata fungsi otak yang sama yang bekerja ketika kita berdoa dalam visualisasi ya, ketika kita melihat, dan itu juga bisa kita pakai juga dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kita melihat terus rumah Bapak ada di depan kita. Dan itu menjadi kenyataan ketika kita berusaha untuk memperjuangkannya. Ya ini sedikit tambahan Bu Dani, ini hanya refleksi saya, ini hanya karena kesana kemari, pertanyaan Ibu menarik, jadi saya juga menjawabnya agak lebih luas. Oke, terima kasih. Pak Tejo, saya kembalikan. Terima kasih Bu Dani. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo.
Ya. Silakan Ibu Bapak jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu mungkin. Pak Nanto tuh raise hand. Siapa? Pak Nanto. Ananto. Iya, tadi Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Masih di unmute. Masih Oh Pak. unmute. Oh masih Unmute, Pak. unmute Pak. Halo. Silakan Pak Ananto. Iya. Mati lagi Pak. Kepencet mati lagi. lagi kayaknya. Sebentar itu harus dipencet. Ya, sudah. Silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Romo, di Yohanes aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sepertinya harus dibaca dalam konteks jalan atau dibaca dalam konteks iman kita. Jadi yang membedakan iman kita dengan agama yang lain. Jadi kalau diambil itu saja, itu sepertinya kita harus yang lain itu nggak benar atau yang lain itu tidak mengenal Yesus. Jadi kalau ayat ini kita pegang yang nomor 6 aja itu, itu seperti eksklusif, kita yang paling benar. Bagaimana? Iya, betul sekali Pak. Ini selalu kalau berkaitan dengan ayat ini berbicara tentang eksklusivitas gitu kan, yang diselamatkan hanya kita. Nah ini juga menarik juga untuk didalami. Kalau sebentar saya buka, ini ada Lumen Gentium 16 Pak. Jadi ini kalau kita melihat dalam artikel Lumen Gentium, ini dokumen Vatikan kedua tentang terang bangsa-bangsa, artinya itu ya. Lumen Gentium, artikel 16 mengatakan begini. Sebab mereka yang tanpa kesalahannya, saya baca saja ya. Sebab mereka yang tanpa kesalahannya sendiri tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal, melalui suara hati dengan perbuatan nyata dan memperoleh keselamatan kekal. Dan ini dikatakan juga penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka yang tanpa kesalahan sendiri belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Namun berkat rahmat ilahi berusaha menempuh hidup yang benar. Jadi dalam Konsili Vatikan kedua Pak, dogmanya sudah mulai berubah. Memang betul Pak Ananto. Sebelum Vatikan kedua, kita meyakini, jadi tahun 62-65 itu berubah total. Sebelum 62 Pak, kita tuh meyakini hanya kita yang diselamatkan. Orang-orang Katolik bahkan, gereja Katolik saja yang diselamatkan Allah, yang diselamatkan Yesus. Itu berarti sekitar hampir 2000 tahun ya, 1900 tahun gitu. Kita percaya bahwa hanya orang Katolik yang diselamatkan. Jadi inklusivitas atau keterbukaan kepada yang lain Pak, itu belum 1 abad sebetulnya. Jadi gereja Katolik itu menerima keselamatan di luar gereja itu sejak tahun 62 sampai 65 itu. Ya 65 lah lebih tepatnya, setelah Konsili Vatikan kedua. Dan itu dikatakan begini, ya memang betul, mereka tidak kenal Kristus. Tetapi kalau dengan hati tulus mencari Allah, mereka akan sampai kepada Kristus. Lalu ada seorang teolog Katolik, ya Yesuit juga namanya Karaner. Dia mengatakan gini, ada begitu banyak Kristen-Kristen anonim, itu istilah mereka. Kristen anonim maksudnya apa? Orang Kristen yang tidak percaya Yesus, tidak tahu Yesus bahkan, tapi melakukan sesuatu yang tulus gitu ya, penuh kasih, akhirnya bisa diselamatkan. Jadi kalau saya seringkali mengatakan begini Pak, untuk apa? Ya ini mungkin tidak tepat juga ya, tidak tepat 100%, tapi saya menganalogikan begini, kita ini udah dapat jalan tol gitu ya. Nah, sudah dapat bisnya ini ya, bisnya udah jalan tol gitu ya, udah istilahnya kalau saya itu orang Surabaya, jadi Surabaya ke Jakarta itu udah lurus saja.
Nah, di tengah jalan ada orang yang belok, ya gitu ya. Di tengah jalan ada orang berhenti. Saya mau naik pesawat dulu lah, tapi cari bandaranya susah banget gitu ya, nggak dapat. Ada lagi, udahlah saya dari tol saya keluar jalan biasa lah dan sebagainya. Saya seringkali mengatakan begini, kita yang percaya pada Yesus ini dalam gereja ini, kita percaya kita sudah dapat jalan tol nih. Nah, pertanyaannya apakah kita tetap mau setia di jalan ini atau enggak? Tapi pada akhirnya tetap sampai nanti di tujuan. Saya membayangkan ya kita sampai Jakarta lah istilahnya gitu ya. Ini seperti gambaran saya sederhananya. Tapi yang lainnya itu susah payah mencari jalan. Kita sudah ada nih jalannya. Dan ini yang kita lakukan. Mungkin bisa sampai ke tempat tujuan, tapi nanti pintu tol terakhir itu ya tetap Yesus. Itu yang kita percaya, Pak. Jadi semua keselamatan itu, kalau kita, iman kita, pada akhirnya tetap Yesus yang menyelamatkan. Jalannya bisa banyak macam-macam, tapi di akhir nanti, pintu terakhirnya itu Yesus. Itu yang tetap kita pegang sampai saat ini. Dan juga ada dokumen-dokumen lain, Pak. Misalkan Nostra Aetate nomor 3, tapi saya nggak perlu membacakan. Lalu ada juga Dignitatis Humanae nomor 4, dan sebagainya. Ini ingin mengatakan bahwa jalan-jalan orang-orang yang lain di luar kekristenan itu bisa diselamatkan asal mereka mencari Allah. Karena beberapa dikatakan tadi dengan jelas, mereka tidak tahu, Pak. Betul-betul tidak tahu sama sekali di mana daerah-daerah yang tidak mengenal Kristus misalnya gitu ya. Dengan masih pakai agama-agama sukunya, agama-agama lokal ya. Karena ketidaktahuan mereka. Apakah ini kesalahan mereka? Iya, tidak juga. Lalu apakah Allah itu lalu meninggalkan mereka, membenci mereka, tidak menyelamatkan mereka? Kok jahat sekali ayah? Apa Allah seperti itu? Tapi kita mengatakan, mungkin ada juga orang-orang yang tidak mengenal Kristus karena tidak tahu. Tapi masih ada jalan keluarnya, yaitu pencarian yang tulus kepada Allah. Pada akhirnya, ya tetap keselamatan itu melalui Yesus. Jadi memang ini lebih pendekatan kita, Pak, sampai detik ini. Dan itu dogma ya, Pak. Kalau kita mempercayai betul. Kalau kita nggak percaya itu, kita juga bukan Katolik. Dan kita memang percaya kita diselamatkan, tapi banyak orang juga di luar sana juga akan diselamatkan. Tentu dengan catatan tadi ya, betul-betul tulus hidupnya, berbuat kasih dan mencari Allah. Ini jawaban saya, Pak Ananto, semoga menjawab, karena ini posisi gereja memang. Jadi dia terbuka, inklusif, dan tapi tetap kita percaya lewat Yesus nanti pada akhirnya, tidak lewat yang lain. Itu Pak Ananto, itu jawaban saya. Semoga menjawab. Ya. Terima kasih Pak. Ini memang betul Pak. Ini yang selalu menjadi poin penting ini, betul. Betul itu Pak, yang menjadi persoalan juga. Terima kasih. Romo Nicholas, selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Yohana ya. Iya, mohon maaf Romo, saya nggak buka kamera karena saya... Iya, nggak apa-apa Bu. Romo, saya boleh nanya Romo? Iya. Ini mengenai masalah praktis ya Romo. Yeah. Jadi ada teman saya, itu dia waktu pandemi tahun lalu itu, dia kehilangan suami, terus kehilangan kedua orang tuanya. Sehingga dia yang tadinya baru mengikuti kursus kitab suci itu terpaksa dia sekarang harus menghidupi, menafkahi anak-anaknya, dan itu berat sekali buat dia. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana sikap kita terhadap teman ini karena dia ingin mundur dari belajar kitab suci, itu yang pertama. Sepertinya salib dia terlalu berat. Tadi kan Romo bilang bahwa surga sudah dimulai dari dunia ini ya, betul ya Romo? Ya, betul Bu. Ya, jadi kalau seperti itu rasanya dia menghadapi neraka Romo, bukannya surga. Karena begitu dia mulai kursus kitab suci, tahu-tahu dia menghadapi kedua orang tuanya meninggal, terus kemudian suaminya sendiri bahkan meninggal, dan dia harus sendirian berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Itu yang pertama Romo. Terus kemudian yang kedua, ada teman saya juga yang dia laki-laki, dia terlalu aktif, menjadi prodiakon, aktif di gereja, melayani ini itu, terus kemudian hidupnya sengsara gitu Romo, karena istrinya juga nggak kerja, jadi kayak
kasihan juga sih. Maksudnya kita kalau menghadapi dia, kita yang ada kasihan, tapi maksudnya kita juga nggak tahu harus bagaimana terhadap dia. Jadi bagaimana menurut Romo ini? Makasih Romo. Baik Bu Yohana. Baik, ini sangat praktis gitu ya. Kalau mengatakan bahwa rumah Bapa itu juga ada di dalam surga, Bu. Saya sering mengatakan begini, pertama-tama kita tidak bisa menjudge orang lain. Bagaimanapun, itu yang juga selalu dikatakan oleh Paus Fransiskus itu. Itu kebijaksanaan Paus Fransiskus ini, dia mengatakan siapalah saya ini untuk menghakimi orang lain. Dan memang itu yang pertama yang harus kita pegang, kita nggak bisa menjudge. Lalu yang kedua Bu, pilihan mereka, kita nggak bisa istilahnya tidak bisa lagi menilai ini baik atau buruk, karena setiap orang punya pertimbangannya. Dan saya pasti yakin gitu ya, kalau kita ingin menemukan Tuhan, pasti Tuhan juga akan membantu dengan caranya. Caranya banyak sekali Bu, mungkin dengan cara yang lain. Jadi kalau saya ya menghargai saja pilihan-pilihan mereka. Lalu itu ya Bu, jadi tidak menjudge sama sekali, karena kita nggak tahu di posisi mereka. Lalu yang kedua, kita menghargai pilihan-pilihan mereka. Dan yang ketiga Bu, yang kalau ini kan masuk dalam persoalan theodicea. Theodicea itu maksudnya persoalan penderitaan gitu ya Bu ya. Pertanyaannya kan begini, Tuhan itu adalah maha kasih gitu ya. Tuhan itu baik sekali gitu. Tapi kok banyak penderitaan di dunia ini? Bu, saya itu seringkali di hadapan peristiwa seperti ini kita nggak bisa menjawab. Ya penuh dengan misteri. Tapi yang pasti Bu, sebagai sahabat, sebagai orang, sebagai tetangga atau sebagai siapapun kita di dunia ini, mungkin tugas kita lah yang istilahnya, yang membantu mereka, meringankan beban mereka. Hanya itu Bu, nggak ada yang lain. Karena kalau kita ingin lebih luas ya Bu ya, kalau kita berbicara tentang perang misalnya, perang itu kan kalau sekarang misalnya Ukraina dan Rusia, itu Tuhan di mana? Kok Tuhan hanya diam saja? Ada perempuan, anak-anak yang menderita, bahkan ditinggalkan suaminya, banyak yang mati dan sebagainya. Tuhan di mana? Seringkali saya mengatakan yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah manusia. Karena manusia sudah diberi hati, sudah diberi pikiran, mengapa kok nggak bisa berdamai? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika berhadapan dengan penderitaan, lalu tugas kita, ya mungkin bisa dikatakan lebih baik gitu ya, istilahnya gitu ya, kondisi kita. Berarti kita dipanggil untuk membantu orang, kita dipanggil untuk bagaimana meringankan juga beban orang lain. Karena kita sudah dianugerahi pikiran, hati juga untuk membantu sesama kita. Sejauh mana setiap orang akan berbeda, Bu. Saya bisa membantu sampai sini, saya hanya bisa membantu ini, saya bisa ini, itu. Sekecil apapun ya Bu, bahkan perhatian ya, hanya meluangkan waktu mendengarkan keluhannya, ceritanya, itu juga sudah merupakan bantuan. Jadi menurut saya, akhirnya yang ketiga Bu, di hadapan sebuah penderitaan, ya teman-teman kita atau saudara kita nggak bisa diam, tapi mungkin kita bisa memberikan diri dengan apapun caranya, membantu sedikit meringankan ya hidup mereka. Saya nggak tahu Bu, jadi tidak ada jawaban praktis di sini, tapi saya hanya memberikan beberapa kayak prinsip-prinsip dasar gitu, saya nggak tahu. Tapi yang pertama ya, tidak bisa menjudge, yang kedua menghargai pilihan mereka, yang ketiga sebisa mungkin kita membantu yang bisa kita mampu kita berikan. Dan itulah menjadi surga, menjadi rumah Bapa di dunia ini. Itu jawaban saya Bu, maaf saya tidak bisa menjawab secara detail atau teknis, tapi paling tidak ya bercermin pada Yohanes 14, kita diajak untuk juga peduli, implikasinya tadi ya, melakukan apa yang aku kerjakan, ya mungkin ya itu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Romonik. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya, baik. Masih ada yang ingin menyampaikan? Mungkin 1-2 penanya lagi. Tidak ada? Nggak ada kayaknya. Sudah jelas. Ya. Baik, Ibu Bapak, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi,
Maka untuk pemaparan materi dari Romo Niko dan juga sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian, dan waktu serta layar saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih Pak Teja, dan juga terima kasih Romo Niko untuk materinya, dan tentunya partisipasi Bapak Ibu semua ini tadi yang sudah bertanya dan berinteraksi nih. Untuk itu sekarang aku ingin mengumumkan beberapa pengumuman nih. Yang pertama, pastikan nih kita bertemu lagi nih di pertemuan bulan depan dengan topik yang pastinya berbeda, tapi nggak kalah seru dan menariknya. Dan selanjutnya mengingatkan lagi bahwa Megusin Bible Club itu dari kita untuk kita. Maka dari itu, dipersilahkan bagi Bapak Ibu semua yang ingin memberikan tanda kasihnya bisa langsung melakukan scan QR Code yang sudah ada di layar nih. Mungkin boleh di screenshot dulu kalau misalnya mau nanti atau sekarang, dan jangan lupa untuk nanti menambahkan angka 7 di belakang nominal yang ingin diberikan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Maka dari itu aku mempersilahkan Kak Vena untuk memimpin doa penutup yang nanti akan dilanjutkan dengan berkat oleh Romo Nicholas. Silahkan. Oke, terima kasih Dela. Selamat malam Bapak Ibu, rekan Romo dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pertemuan ke-12 dari Megusin Bible Club hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih karena melalui Romo Niko, kami boleh menerima peneguhan atas jalan kebenaran dan hidup kekal yang akan kami peroleh melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Kiranya ya Bapa, rahmat peneguhan ini tidak hanya sekadar singgah dalam hati kami, tapi kiranya berkatilah agar peneguhan ini juga hidup dalam tindakan dan perilaku kami. Berilah kekuatan bagi kami Tuhan, untuk senantiasa menyelami kedalaman iman kami, semakin mengenali Engkau, semakin mengenali Putra-Mu Yesus Kristus, dan juga membiarkan agar semua pengajaran-Mu hidup dalam tindakan dan perilaku kami yang dapat menjadi contoh bagi sesama di sekitar kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin melanjutkan kepada aktivitas kami lainnya. Kiranya ya Bapa, berkatilah kami satu persatu, dan semoga apa yang kami terima hari ini dapat kami bawa ke dalam keseharian kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Ibu Bapak, seluruh anggota keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita doakan, dan orang-orang yang selalu mendoakan kita, selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Nicholas. Terima kasih Pak Beni, Romo. Tejo semuanya, Adela, semuanya.